Halo semuanya, perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kemampuan etiket komunikasi, verbal dan non-verbal dalam front office, khususnya dalam menangani komplain tamu. Berikut adalah anggota kelompok kami. Apa itu bahasa? Menurut Walija, bahasa adalah sarana komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Bahasa juga menjadi media yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi, belajar, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Aspek komunikasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Sedangkan dalam komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan bahasa sebagai instrumen, melainkan dengan menggunakan gerakan atau ekspresi tubuh untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah seperti ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, dan juga postur tubuh. Komunikasi nonverbal ini berperan sebagai pelengkap dari pesan yang akan disampaikan secara verbal. Sehingga hal ini akan memberikan pesan dan kesan tambahan atau mengungkapkan emosi yang mungkin tidak dapat tersampaikan melalui kata-kata. Untuk memperjelas penjelasan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, mari kita simak roleplay kami mengenai kemampuan etiket komunikasi verbal dan nonverbal dalam front office untuk menghadapi komplain tamu. Selamat menyaksikan! Selamat pagi Bu, selamat datang di Pelita Harapan Hotel. Perkenalkan, nama saya Vincentiana Lavasasi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pagi, jadi TV di kamar saya ini tidak bisa berfungsi dengan baik dan tidak bisa menyala. Baik Bu, saya mengerti. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu alami. Bolehkah saya menanyakan nama beserta nomor kamar Ibu? Margaret dari kamar 305. Terima kasih Ibu Margaret, kami akan segera memeriksa masalah ini. Apakah Ibu berkenan untuk menunggu? Sebagai permintaan maaf, kami telah menyediakan minuman di lobi. Baiklah, nanti saya akan menunggu di lobi. Terima kasih Bu atas pengertiannya. Saya akan segera menghubungi departemen teknisi untuk memperbaiki TV di kamar Ibu. Baik Bu, teknisi kami akan segera memperbaiki TV di kamar Ibu. Sebagai bentuk permintaan maaf, kami akan menyediakan minuman dingin untuk Ibu di area lobi. Terima kasih atas bantuannya ya. Sama-sama Bu, kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk tamu kami. Jika ada hal lain yang ingin dibantu, mohon beritahu kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis dari komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Dalam komunikasi nonverbal terdapat beberapa pesan. Yang pertama adalah pesan kinesik atau pesan berupa gerakan tubuh. Dalam pesan kinesik sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah pesan fasial atau menggunakan raut wajah. Dapat ditemukan dengan senyum, di mana Naila selalu tersenyum saat berkomunikasi dengan tamu, menunjukkan keramahan dan juga kepedulian. Yang kedua adalah ekspresi wajah yang kesal. Margaret menunjukkan kekecewaannya mengenai TV di kamar hotel yang rusak dengan berbicara menggunakan ekspresi wajah yang kesal. Hal ini menunjukkan bentuk perusahaannya tanpa menyampaikan melalui kata-kata. Yang terakhir adalah ekspresi wajah yang tenang. Dapat ditemukan dengan Naila selalu menjaga ekspresi wajahnya untuk tetap tenang. Hal ini membantu tamu merasa nyaman. Yang kedua adalah pesan gestural atau gerakan sebagian anggota badan. Dapat ditemukan dengan menganggukkan kepala, di mana dalam video roleplay, Nala menganggukkan kepala saat Margaret berbicara, memberikan tanda bahwa ia mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang disampaikan oleh tamu. Lalu yang kedua adalah kontak mata. Naila selalu menjaga kontak mata dengan tamu, menunjukkan bahwa dia memperhatikan dan serius mendengarkan tamu. Yang ketiga adalah gerakan tangan untuk memberikan arahan. Naila menggunakan gerakan tangan untuk memberikan arahan kepada tamu, membantu tamu untuk memahami instruksinya dengan lebih baik.
Lalu, yang terakhir adalah pesan postural, yaitu gerakan keseluruhan badan. Dapat ditemukan dengan postur tubuh yang rileks, di mana Naila berdiri tegak dengan rileks, menunjukkan bahwa dia tenang dan tidak panik dalam menghadapi komplain tamu. Yang kedua adalah pesan proksemik. Contoh dari pesan proksemik sendiri adalah menjaga jarak yang nyaman. Dari video tersebut, Naila menjaga jarak yang nyaman dengan tamu untuk menghargai privasi mereka, sehingga tamu menjadi nyaman dan dapat mengekspresikan diri dengan leluasa. Yang ketiga adalah pesan artifaktual. Contoh dari pesan artifaktual sendiri adalah berpenampilan secara profesional. Dari video tersebut, Naila mengenakan seragam lengkap dan rapi, serta berpenampilan yang sesuai, menunjukkan profesionalitas dan keseriusannya dalam pekerjaannya. Yang keempat adalah pesan sentuhan dan bau-bauan. Contoh dari pesan sentuhan dan bau-bauan adalah kondisi yang wangi dan bersih menciptakan suasana yang rileks. Dari video tersebut, Naila atau staf front office mengkondisikan diri mereka untuk berpenampilan bersih dan juga wangi, juga memastikan ruangan yang ditempati oleh tamu dapat memberikan kondisi yang menenangkan dan menciptakan suasana yang lebih nyaman serta rileks bagi tamu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis komunikasi verbal. Yang pertama, ada meminta maaf dan menunjukkan empati. Naila meminta maaf atas ketidaknyamanannya yang dialami tamu dan menunjukkan bahwa dia mengerti dan peduli dengan masalah mereka. Komunikasi ini dapat terlihat melalui dialog, baik saya mengerti, saya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ibu alami. Lalu yang kedua, yaitu menawarkan kompensasi. Naila memberikan kompensasi langsung dan pilihan kepada tamu untuk memperbaiki masalah. Komunikasi ini dapat terlihat melalui dialog, apakah ibu berkenan untuk menunggu? Ibu dapat menunggu beberapa saat di area lobi atau kami bisa menyediakan minuman dingin sebagai bentuk permintaan maaf. Lalu yang ketiga adalah mengucapkan terima kasih. Naila selalu mengucapkan terima kasih kepada tamu. Ini menunjukkan bahwa dia menghargai tamu dan menghormati mereka. Komunikasi ini dapat terlihat melalui dialog terima kasih atas pengertiannya. Lalu yang terakhir adalah memberi informasi terbaru. Naila memberikan informasi terbaru mengenai masalah yang dikeluhkan tamu. Komunikasi ini dapat terlihat melalui dialog. Ibu Margaret, teknisi kami sedang dalam perjalanan untuk memperbaiki TV di kamar ibu. Melalui roleplay tersebut, kita dapat memahami bahwa kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam industri perhotelan, komunikasi verbal dan nonverbal juga memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Roleplay yang ditampilkan menunjukkan betapa pentingnya etikat komunikasi nonverbal dan verbal dalam menangani komplain tamu di hotel. Pegawai front office atau staf hotel harus mampu menunjukkan empati, kesabaran, dan keterampilan komunikasi yang baik untuk meredakan situasi dan memberikan solusi yang dapat memuaskan keinginan tamu. Dengan demikian, komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan hotel, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan reputasi hotel. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.